Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ininjes. Seperti biasa, Ininjes bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui atau berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten kali ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami sedikit memberikan info, ya, berbagi sedikit pengetahuan perihal di MCB yang satu pas saja ya. Karena saya memberikan info ini untuk yang sama sekali awam perihal dasar dari listrik ini, terutama sebagai pembatas arusnya, yaitu yang namanya MCB ini ya. Terutama bagi Anda yang bertempat tinggal di pelosok pedesaan, tapi listrik ternyata udah masuk ke desa Anda, tapi sedikitnya Anda harus mengetahui dari mana sih perhitungan dari kekuatan MCB ini. Contohnya kalau di pedesaan itu saya yakin untuk kapasitas 440 volt itu masih ada gitu ya. Atau mungkin minimal itu ya 900 gitu, 900 volt ampere, atau yang sering disebut yang paling gampang itu kekuatannya ya 900 watt gitu ya. Oke, kita perkenalkan dulu ya. MCB-nya itu ya seperti ini yang pada umumnya ya. Bentuknya seperti ini, dan banyak merek-merek di pasaran itu yang dijual. Ini hanya sebagian contoh aja. Di setiap MCB itu tidak akan langsung tertera kekuatannya ini. Contohnya kuat dengan daya 440 watt. Ditulis di sini 440 watt, tidak akan. Di semua MCB tidak akan itu. Maka dari itu ini saya memberikan info ini dikhususkan bagi yang benar-benar awam perihal MCB. Jadi nanti insya Allah sedikitnya Anda akan mengetahui gitu ya. Jadi di sini hanya setiap MCB itu hanya kode ya. Dengan kode C ini adalah 10 ampere. 10 ampere pun di situ tidak tertulis contohnya 10A gitu, tapi dengan kode ya. Di sini tertera, bisa Anda lihat 10 SC 10. Oke, untuk jenis merek ini di sini tertera C10. Lalu untuk merek ini tertera di sini C10 SC sama ya. C20 kalau yang ini C20. Nah, C20 yang ini ya. Nah, kekuatan ini tuh dari simbol kode tersebut kita tinggal kalikan ya. Karena voltase di kita ini di Indonesia gitu ya, voltase listrik itu 220 volt. Nah, maka dari kode ampere ini, C ini kita kalikan 220 volt, maka akan menghasilkan jumlah volt ampere atau kekuatan dari MCB ini. Contohnya di rumah Anda MCB-nya tersebut 2 ampere. 2 ampere berarti kalau dikali 220 volt sama dengan 440. Nah, berarti rumah Anda tuh betul punya dayanya itu 440 volt atau watt kekuatannya itu. Jadi kalau Anda mempergunakan alat listrik yang melebihi dari batas
listrik yang disediakan oleh pembatas MCB seperti kayak gini, contohnya yang tadi saya katakan 2 ampere 440, ketika Anda mempergunakannya lebih ya otomatis trip alias ngejeplak. Ini akan ngejeplak sendiri gitu ya, karena overload, ngelebihin dari kapasitas penggunanya. Oke, itu perihal perkalian untuk mendapatkan jumlah volt ampere atau daya kekuatan dari MCB tersebut. Nah, sekarang contohnya Anda yang punya daya 900 ya otomatis itu 4 ampere kali 220 volt gitu kan. Hasilnya ya otomatis di sana akan menjadi 900 kekuatannya. Begitu juga yang 6 ampere, 6 ampere kali 220 volt. 10 ampere kali 220 volt. Ya intinya voltnya itu di Indonesia itu kan 220 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan ampere? Contohnya di Anda pernah beli sesuatu barang elektronik gitu ya. Tapi tidak dicantumin dayanya, wattnya, kapasitas listriknya, dia nggak tertera di unit tersebut, tapi mempergunakan ampere gitu ya. Contohnya 3 ampere gitu kan, 2 ampere gitu, tapi dia tidak mencantumkan wattnya ya, itu tidak jadi masalah, itu sudah bisa langsung ketahuan. Jadi untuk mengetahui si barang elektroniknya tersebut berapa wattnya gitu ya, ya Anda tinggal dikalikan aja seperti tadi, seperti ampere dalam MCB ini. Contohnya di barang elektronik tersebut 2 ampere. Ya berarti barang elektronik tersebut 440 watt. Jadi untuk mengetahui barang elektronik yang istilahnya tidak mencantumkan dia punya listriknya berapa, Anda tinggal kalikan saja. Ampere yang tertera di barang elektronik tersebut dikali voltase, itulah konsumsi listriknya. Oke, itu untuk mengetahui watt. Ya. Nah sekarang kalau untuk mengetahui ampere, ya kebalikannya. Sekarang contohnya barang elektronik tersebut membutuhkan daya 440. Berapa ampere ya? Gitu kan. Di situ tertera 440 atau istilahnya 1300 gitu kan. Atau ya kita ambil contohnya barang elektronik tersebut 440. Ini berapa ampere gitu kan. Ya tinggal dibagi. Gitu kan. Untuk menghasilkan ampere, rumusnya itu daya atau watt dibagi voltase. Dayanya contohnya listrik tersebut, barang elektronik tersebut 440 volt dibagi 440 watt dibagi 220 volt sama dengan 2 ampere. Tuh kan ketemu ampernya gitu ya. Nah, lalu untuk ini sih tambahan aja yang biasanya yang dibutuhkan masyarakat gitu, orang-orang seperti kita itu untuk mengetahui setiap barang elektronik itu kan listriknya berapa sih, konsumsi listriknya gitu kan. Hanya ada ampere dan watt. Kalau nggak tertera wattnya ya kita tinggal, kalau nggak tertera wattnya itu kan kita tinggal dikalikan aja ampere kali volt, maka ketahuilah jumlah wattnya tersebut gitu. Tapi ini sih yang lainnya hanya tambahan aja. Contohnya tadi rumus untuk mengetahui watt kita itu ya, listrik daya itu, untuk mengetahui watt itu kan ampere kali volt gitu ya. Terus untuk mengetahui ampere, watt dibagi
volt. Ya. Terus untuk mengetahui volt, watt dibagi ampere. Oke, dicatat. Untuk mengetahui jumlah watt, ampere dikali volt. Untuk mengetahui jumlah ampere, watt dibagi volt. Untuk mengetahui jumlah volt, watt dibagi ampere. Oke, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terus untuk Anda yang istilahnya kepengen tahu tambah daya gitu ya. Biasanya untuk satu pas itu PLN itu hanya menyediakan penambahan daya itu contohnya dari 2 ampere ke 4 ampere. Ya. Dari 4 ampere ke 6 ampere. 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 35 ampere, dan 50 ampere itu satu pas tertinggi itu 50 ampere. Lebih dari itu harus 3 pas. Ya. Nah, loh kok yang dikatakannya ampere? Lah tadi Anda kan sudah memiliki rumusnya, tinggal kalikan saja dengan voltase. 4 ampere dikali 220 tentu menghasilkan 880 volt ampere atau watt untuk kekuatan daya tersebut. Cuman pihak PLN pasti dibulatkannya itu adalah 900 volt ampere gitu ya. Lalu yang 6 ampere dikali 220 volt menghasilkan 1320 volt ampere, cuman dibulatkan menjadi 1300. Di rekening itu rata-rata dibulatkannya seperti itu. Terus kalau 10 ampere karena ini tepat hasilnya itu 10 ampere kali 220 volt itu adalah 2200. Ya, lalu ada ke 16 ampere, 16 ampere kali 220 volt ya 3520, hasil tepatnya itu adalah 3520. Tetapi di rekening tersebut dibulatkannya menjadi 3500. Lalu yang 20 ampere juga tepat. 20 ampere itu berarti 4400. Kalau 25 ampere berarti 5500. Kalau 35 ampere berarti 7700. Dan satu pas tertinggi itu adalah 11.000. Ya, 11.000 volt ampere. 11.000 watt kekuatan MCB tersebut, yaitu 50 ampere kali 220 volt gitu ya. Oke, itu aja informasi dari kami. Semoga Anda yang tadinya sama sekali tidak mengetahui ya, hanya tahu istilahnya oh listrik saya punya 900 gitu ya. Dilihat di rekening 900, tapi tidak tahu dari mana sih perkalian dari mana 900 tersebut atau 440 tersebut atau 1300 tersebut, yaitu perkalian dari voltase di Indonesia ini 220 volt dikali ampere yang tertera di MCB-nya. Seperti ini dengan kode 10 berarti 2200. Kalau di meteran listrik Anda itu kodenya istilahnya 2 ampere, berarti listrik Anda betul sesuai dengan rekening hanya memiliki 440. Begitu juga di MCB dia punya meteran listrik itu tertera 4 ampere. Berarti betul itu pembulatan dari 880 di rekening dibulatkan menjadi 900 volt ampere. Oke, itu aja informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ain Injes.
kasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya gratis. Dadah.